Bismillah. Baik. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita Bismillahirrahmanirrahim. ya. Saudara, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan terkait dengan gugatan. Gugatan ini yang penting adalah mahasiswa bisa membuat. Yang penting itu. Jadi jangan sampai mahasiswa tidak bisa membuat. Artinya apa? Di mata kuliah ini itu adalah keterampilan. Karena ini menyangkut praktek. Ketika saudara itu sudah bisa atau pernah membuat sendiri, bukan hanya melihat, bukan hanya membaca, tapi nulis dewi, bikin sendiri itu, ketika nanti praktek itu lebih enak. Oke, kita bicarakan tentang surat gugatan. Memang surat gugatan ini tidak diatur ya, tidak diatur dalam HIR maupun RBG terkait dengan syarat-syarat pembuatan surat gugatan. Syarat-syarat pembuatan surat gugatan itu apa saja, itu tidak ditentukan, tidak diatur oleh HIR atau RBG. Hukum acara perdata itu tidak ngatur seperti itu. Akan tetapi dalam praktek, suatu gugatan ini ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah ada syarat formal. Syarat formal, syarat bentuk dari gugatan. Ini yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan. Nah, ini di atas ini ada Jember 4 Februari 2021. Ini adalah syarat pertama. Ini adalah syarat formal. Ada tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan. Ini adalah menunjukkan bahwa gugatan ini dibuat di Jember pada tanggal 4 Februari 2021. Yang kedua, di dalam gugatan ini ada tanda tangan. Nah, di bawah itu ada tanda tangan dari yang membuat. Karena ini kebetulan saya, maka saya yang tanda tangan di situ. Nah, contohnya di sini tidak ada tanda tangannya karena ini belum saya print kan. Ini contoh yang belum saya print. Setelah saya print, saya perbanyak itu, kemudian saya ajukan ke pengadilan. Satu hal yang perlu mahasiswa catat, bahwa apabila pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Penerima kuasa itu artinya pakai orang lain. Itu kok pakai kuasa, maka tidak boleh cap jempol. Nah, ini yang harus dicatat oleh mahasiswa, bahwa kalau itu pakai kuasa bukan maju sendiri, maka tidak boleh cap jempol atau tidak boleh lisan. Jadi gugatan secara lisan itu bagi orang yang pakai kuasa tidak boleh pakai lisan. Ini dasarnya adalah peraturan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung 4 Desember 75, nomor 369K/SIP 1973. Nah, kemudian juga ada putusan Mahkamah Agung 7 Februari 73. Ini nomor 1077K/SIP 1972. Kalau sampai pakai kuasa, kok lisan gugatannya, maka putusannya dinyatakan NU. Nah, putusannya tidak diterima. Karena bahwa pakai kuasa kok lisan. Nah, jadi gugatan lisan itu hanya ditujukan kepada mereka yang
tidak pakai kuasa. Yang kedua yaitu syarat substansial atau substansial. Yang pertama menurut pasal 8 RT, surat gugatan itu yang pertama harus identitas para pihak. Nah, di sini ada identitas para pihak. Di sini ada Astrid yang memberi kuasa kepada saya, kemudian tergugatnya ini adalah Wijaya bin Suprapto. Ini identitas para pihak. Ini disebut dengan identitas para pihak. Ini syarat substansial yang pertama. Perlu diketahui bahwa untuk yang badan hukum, untuk ini yang harus diketahui. Seandainya ditujukan kepada Bupati Jember, kita menggugat kepada Bupati Jember, maka identitasnya adalah pemerintah RI, CK, Menteri Dalam Negeri, karena Bupati itu di bawah Menteri Dalam Negeri, CK, Gubernur Jawa Timur, CK, Bupati Jember di Jember. Nah, jadi tidak boleh menggugat langsung Bupati Jember karena strukturalnya itu ada. Itu kalau pejabat. Jadi kalau badan hukum harus jelas dasar hukumnya, dia mewakili badan hukum itu. Yang kedua kalau itu pemerintah, bupati dan lain-lain, itu harus jelas runtutannya dari pemerintah RI, menterinya, gubernurnya sampai bupati. Nah, demikian juga kalau itu sampai ke kepala desa, itu ya ada bupati, ada camat, ada kepala desa. Ini yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Kemudian kalau itu ada cukup banyak, baik penggugat maupun tergugatnya, itu identitasnya itu harus jelas satu persatu. Jadi P1 siapa, P2 siapa, P3 siapa, kemudian T1 siapa, T2 siapa, P3 siapa, itu harus jelas masing-masing itu. Jadi yang dapat menjadi penggugat atau tergugat ini adalah hanya orang perorangan atau badan hukum, atau badan hukum itu misalnya PT ini bisa diwakili oleh direkturnya. Demikian juga apabila itu koperasi, yayasan, CV, BUMN, BUMD, ini harus jelas ada ada kejelasan dari subjek hukumnya itu harus jelas. Sampai di sini saya yakin paham ya, gampang ya, karena baru identitas para pihak saja. Kemudian yang kedua, di samping identitas para pihak adalah posita. Nah, posita itu di sini ada kata-kata adapun, atasnya, atasnya, lagi, atas lagi. Adapun yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah sebagai berikut. Nah, ini namanya posita. 1, 2, 3, dan seterusnya ke bawah ini adalah posita. Posita itu apa? Posita itu adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari gugatan. Nah, di dalam praktek, isi dari posita itu juga mencakup objek gugatan. Objek gugatan itu jelas. Ini yang dijadikan contoh ini gugat cerai ya. Ini bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan agama. Seharusnya ada contoh gugatan yang ada diajukan ke pengadilan negeri. Nanti tidak apa-apa, yang dimiliki ini aja. Tapi yang jelas syarat formal mahasiswa itu tahu bisa membuat tentang identitas para pihak, posita, petitum.
sehingga bikin gugatan itu bisa jelas, bisa paham, bisa membuat. Sekaligus nanti ada pembahasan-pembahasan. Jadi posita atau biasa yang populer itu adalah fundamentum petendi. Ini dasar-dasar yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan itu. Jadi dalil konkret adanya hubungan hukum yang dicantumkan nomor sertifikat, tahun, dan tanggal. Kalau itu masih belum bersertifikat, maka harus ada nomor petok, nomor persil, nomor kelas, kemudian batas-batas. Ini identitas dari tanah. Jadi luasnya berapa, tempatnya di mana, ini harus jelas. Kemudian kalau objeknya itu menyangkut benda tetap, umpamanya tanah, atau benda tetap atau benda tidak bergerak, ini harus apa ya? Kalau benda tetap tidak bergerak itu harus sekaligus surat-suratnya. Jangan sampai hanya nomor petoknya tanpa mencantumkan surat-suratnya. Karena ingat ya mahasiswa ya, bahwa yang namanya tanah itu ada rohnya. Nyawanya itu ada. Nyawanya tanah itu ya sertifikatnya itu. Kalau tanah tidak ada sertifikatnya, tidak ada bukti suratnya, maka tanah itu medeni. Tanah itu menakutkan. Karena ya seperti orang tanpa nyawa. Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Kamis 18 Agustus 2016 dicatat di KUA Patrang, Jember sebagaimana terurai dalam kutipan akta nikah. Ini kan fakta hukum. Ini adalah fakta hukum. Ini tercantum di dalam posita. Yang ketiga, yang harus ada di dalam posita adalah kualifikasi perbuatan tergugat. Nah, di sini ada. Namanya pada awalnya pernikahan antara penggugat dengan tergugat adalah hidup rukun layaknya suami istri dengan mengambil tempat kediaman bersama setelah menikah, yakni di rumah orang tua penggugat di Jalan Rasamala B14 Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ladrang Gending Pamungkas, lahir pada tanggal 9 bulan 8 2017. Bahwa akan tetapi sebenarnya semenjak pernikahan baru berusia 3 bulan sering terjadi pertengkaran. Nah, atau perselisihan atau percekcokan. Nah, ini adalah termasuk kualifikasi dari perbuatan tergugat. Dan ini umpamanya tergugatnya 1, 2, 3, masing-masing dari tergugat itu kualifikasinya itu harus dijelaskan. Nah, terus ada kualifikasi dari perbuatan tergugat 1 apa, tergugat 2 apa, tergugat 3 apa. Ini harus ada kualifikasi dari perbuatan tergugat. Ini kalau hanya kayak ini, kayak gugat cerai, ini tidak menantang kasus ini. Tapi kalau sudah menyangkut objek yang menyangkut dengan tanah, tanah warisan, apalagi tanah yang cukup luas, pihaknya banyak, nah ini menantang. Saya pernah dalam gugatan itu objeknya itu 200 hektar ya. Objeknya 200 hektar,
Kemudian pihaknya itu tergugatnya itu 64. Nah, 64 akhirnya banyak sekali. Nah, ini ada gugatan lain ya? Ini di mana nih Mas? Coba naikkan Mas. Iya, ganti Pak, ganti gugatan. Nah, ini di PA. pembagian atau bersama, di PA juga. Ya, tidak apa-apa. Nanti Ini bekasnya sisanya yang semester kemarin Pak. iya, Punya itu. nggak apa-apa. Yang penting bikin gugatan bisa. Nah, ini mudah-mudahan, saya yakin ini ada yang kenal ya. Kalau yang ini banyak kenal, populer. Karena pernah jadi dekan di Unmu. Yang wanitanya itu sampai sekarang dekan di kedokteran UNED. Bodoh dekan. Kasus yang saya pernah ajarkan. Tapi tidak apa-apa lah. Ya, itulah kasusnya. Ternyata sudah menjabat, sudah pendidikannya tinggi, itu tidak ada jaminan mawadah, sakinah, mawadah, warohmah. Ini harus mahasiswa ketahui ya. Ini kasus ini, sebetulnya tidak boleh cerita gini ya. Ya, sampai gede. Ya, ini contohnya ini adalah menyangkut gonogini. Ini tanahnya ini adalah terletak di perumahan Pondok Gede Perumahan, Blok CB nomor 1 dan nomor 2 lingkungan Tumpeng Sari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan batas sebagai berikut: utara jalan, timur jalan, rumah Pak Bambang, tidak tetap bagaimana. Kemudian kalau itu menyangkut uraian kerugian, kalau itu menyangkut ada kerugian, maka harus dicantumkan rinciannya. Jadi kerugian material itu apa saja itu harus diuraikan. Itu kalau menyangkut kerugian. Ini saya beri contoh posita nomor 4, bahwa di samping memiliki tanah dan rumah tersebut di atas, antara penggugatan tergugat juga memiliki hutang di Bank Jatim Kalisat. Awalnya hutang itu sebesar 190 juta. Akan tetapi saat ini, saat ditanyakan oleh penggugat kepada Bank Jatim Kalisat, tinggal 150 juta. Nah, ini akan ada uraian. Uraian seperti ini harus ada. Harus ada. Nah, ini harus ada. Jadi harus detailnya itu harus ada. Jadi harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian ini tidak dapat direka-reka saja, akan tetapi hanya diuraikan secara terinci, satu persatu unsur-unsur dan kerugian yang timbul. Suatu uraian yang kerugian yang diajukan tanpa perincian ini dianggap tidak bagus atau dianggap sebagai kabur, obscure label. Jadi harus detailnya itu harus ada. Uraian kerugian hendaknya didukung dengan bukti-bukti tertulis seperti kwitansi, bonfaktur, dan lain-lain yang dapat dikabulkan oleh hakim. Sementara kalau kerugian moral, jumlahnya hanya ditaksir saja menurut kedudukan dan status seseorang di dalam masyarakat. Ini yang kadang-kadang orang itu nggak biak ya, apa bahasa nggak biak. Saya enak dewi nuntut kerugian moral 1 miliar. Nah, ini kan lagi ngetren sekarang. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau itu memang ada kerugian, maka kerugian itu harus dijelaskan detail agar kerugian yang dicantumkan di dalam gugatan itu bisa dikabulkan oleh hakim. Karena apa? Hakim hanya mengabulkan sesuatu yang terbukti. Sesuatu yang terbukti di persidangan. Kalau
kerugian itu kerugian moral, biasanya ini tidak dikabulkan kecuali memang benar-benar terbukti dia itu kerugian moralnya ada. Ini citranya semakin jelek, sehingga dodolan ini gak laku. Nah, ini adalah harus dicantumkan di situ. Ya, ini kalau menyangkut kerugian. Terus berikutnya adalah hubungan posita dengan petitum. Antara posita dengan petitum itu harus saling mendukung. Posita mendukung petitum, petitum didukung oleh posita. Jadi hubungan antara posita dengan petitum ini harus sinkron. Posita 1 sampai 9, kemudian petitumnya 1 sampai berapa ini ke bawah ini? Coba dinaikkan, Mas. 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 ini petitumnya. Jadi setelah kata-kata berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara memeriksa memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Ini adalah petitum. Jadi yang 1 sampai 9 di atas tadi adalah posita, 1 sampai 6 di dalam yang terakhir ini adalah petitum. Ini harus sinkron. Harus saling mendukung. Yang atas mendukung yang bawah didukung oleh yang atas. Kesimpulannya adalah dengan adanya posita dan petitum itu hubungan antara posita dengan petitum itu harus sangat erat. Harus sinkron, harus saling mendukung. Karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dengan atau melebihi dari posita. Hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Jadi hakim tidak dapat mengabulkan hal-hal yang tidak ada posita maupun petitumnya. Petitum tidak dapat melebihi posita, sebaliknya petitum dapat kurang dari posita, adapun tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan oleh penggugat itu sinkron antara posita dengan petitum. Ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan enggak? Kalau enggak, saya lanjutkan dengan sita. Sita yang akan kita bicarakan. Ada ya? Lanjut ya. Belum ada, Pak. Yeah. Sita adalah suatu tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim. Jadi sita itu harus diminta. Harus diminta oleh penggugat atau oleh tergugat untuk dilakukan sita. Nah, kemudian yang dilakukan Kok metu. Loh, kok keluar? Pak ya hilang ya. Oke. Sita ini tindakan yang diambil oleh hakim untuk dalam bentuk penetapan hakim. Ini ada putusan sela yang intinya menyita barang. Jadi atas permohonan dari penggugat. Atau bisa juga tergugat, tapi kalau tergugat ya aneh. Aneh kalau tergugat minta barang yang dia kuasai kok disita. Rata-rata itu diminta oleh pihak penggugat. Tujuannya apa? Adalah tujuannya agar sebagai jaminan nanti ketika penggugat menang, maka dia tidak hanya menang di atas kertas saja, tapi menang sekaligus dapat menikmati kemenangannya. Nah, menang sekaligus dapat menikmati kemenangan dari penggugat itu. Ini tujuan disita. Artinya apa? Tujuan dari diletakkannya sita itu agar barang objek sengketa tidak dipindah tangankan oleh tergugat kepada pihak lain. Kalau dipindah tangankan oleh
tergugat kepada pihak lain kan nanti gugat lagi, sia-sialah gugatan yang menang. Ini dampaknya itu kepada penggugat. Oleh karena itu ada dilakukan sita. Sita itu ada macam-macam. Yang paling populer adalah CB. CB itu konservator bersalah. Artinya sita jaminan. Jadi dengan diletakkan sita, sita itu diminta oleh penggugat, ditetapkan oleh pengadilan, dan pengadilan akhirnya menyita. Cara menyitanya itu dititipkan di kelurahan, dititipkan di Pak Kades atau Pak Lurah. Didatangi, kemudian disampaikan oleh hakim kepada kepala desa, kepada Pak Lurah bahwa objek sengketa ini disita, jangan sampai dipindah tangankan kepada pihak lain. Jadi cara menyitanya, hakim mengeluarkan penetapan, penetapan hakim itu dibawa oleh hakim untuk dilakukan sita. Biasanya dalam melakukan sita itu objek sengketanya juga dilihat, sekaligus pemeriksaan setempat. Biasanya dilakukan seperti itu. Nah, sita yang paling populer itu ya CB itu, konservator bersalah. Ini diatur dalam pasal 227 HIR atau 261 RBG. Atau 970 dan 971 dari RP. RP itu Recht Vordering, yaitu hukum acara perdata yang berlaku zaman Belanda untuk golongan Eropa itu dulu. Ini diatur di situ. Jadi sita jaminan itu disita untuk adanya jaminan ketika penggugat menang, sehingga penggugat bisa ada jaminan untuk tidak sia-sia. Gugat, hasilnya ada. Yang kedua, sita revindikator. Revindikator bersalah atau RB, revindikator bersalah. Ini adalah sita yang ditujukan untuk benda-benda yang bergerak. Benda bergerak. Kalau CB, konservator bersalah tadi, itu biasanya ditujukan kepada benda yang tidak bergerak, tanah, benda tidak bergerak, paham ya? Itu hanya 4 ya, yaitu tanah. Yang kedua, gedung yang menancap ke tanah. Yang ketiga, mesin yang ditancapkan ke tanah. Yang keempat adalah kapal laut yang beratnya di atas 75.000 ton. Ini adalah benda tidak bergerak. Untuk benda tidak bergerak biasanya dilakukan CB, tapi untuk benda yang bergerak, untuk yang tidak bergerak CB, konservator bersalah. Untuk benda-benda yang bergerak, meja, pakaian, HP, macam-macam, karena di dalam benda yang bergerak itu siapa yang menguasai, dia adalah dianggap sebagai pemiliknya. Sehingga perlu disita. Sita untuk benda yang tidak, benda yang bergerak itu cukup dengan RB, revindikator bersalah. Kemudian sita yang ketiga adalah marital bersalah, MP, marital bersalah. Ini hanya khusus untuk suami istri. Harta yang berdasarkan marital, harta yang gonogini. Harta gonogini itu sitanya disebut dengan marital bersalah. Kemudian eksekutorial bersalah, ada EB. EB itu biasanya kalau sudah mau dieksekusi kok belum disita, maka agar tidak dipindah tangan ke orang lain, maka oleh pengadilan disita dulu. Namanya sita eksekusi atau eksekutorial bersalah. Ini sita eksekusi. Biasanya kalau sebelum itu sudah dilakukan CB, sebelum diputus itu sudah disita dulu, maka dari sita jaminan CB itu berubah menjadi eksekutor bersalah. Nah, ini biasanya seperti itu. Ya, kemudian mengenai yang harus ada di dalam gugatan itu adalah mungkin ada bunga, mungkin ada ini kerugian yang bersifat bunga. Itu yang biasa tidak melanggar undang-undang, bunganya itu adalah 2% per tahun. Nah, itu menyangkut ganti rugi. Ini biasa terjadi karena biasa itu
ganti rugi itu berupa uang itu ada bunga, maka bunga yang diakui oleh perbankan itu adalah 2% setahun. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada uang paksa atau duangsong. Umpamanya duangsong ini seandainya tergugat tidak segera melaksanakan. Sudah penggugat menang kok tidak segera dilaksanakan, maka harus ada uang duangsong, uang paksa. 1 hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan didenda 100.000 umpamanya, atau 1 juta. Nah, umpamanya. Jadi umpamanya sampai 1 bulan ya tinggal mengalihkan aja. 100.000 kali 30. Nah, seperti itu. 1 juta kali 30. Nah, seperti itu. Jadi tergantung berapa uang duangsongnya. Ini boleh. Boleh. Artinya agar penggugat tidak rugi seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui juga oleh mahasiswa adanya putusan serta-merta. Nah, ini saya yakin mahasiswa atau biasa disebut dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dulu walaupun tergugat banding, kasasi atau PK. Nah, ya. Ini adalah uit furbar biforat. Uit furbar biforat. Ini putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dulu walaupun tergugat itu banding, kasasi atau PK atau melakukan perlawanan. Nah, boleh. Ini namanya adalah uit furbar biforat. Yang biasa populer di pengadilan itu namanya biforat, putusan serta-merta. Artinya penggugat sudah langsung bisa menikmati hasil dari kemenangannya. Tergugat banding kayak kasasi kayak PK atau mengajukan perlawanan, itu tetap penggugat langsung bisa menikmati hasilnya. Ini seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas. Ada enggak yang bertanya? Bisa bikin surat gugatan? Nanti tugas berikutnya adalah gugatan ya. Bikin gugatan sendiri-sendiri atau bikin gugatan kelompok. Terserah sudah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti yang penting terampil ya. Yang penting terampil, mahasiswa itu bisa membuat. Nanti contoh-contoh kasusnya bisa dilihat di Google untuk bikin sendiri. Nah, tidak usah mencontoh persis copy paste dari Google, tapi membuat sendiri bagaimana ceritanya. Mungkin itu kuliah hari ini. Ada yang kurang jelas? Cukup? Bisa bikin gugatan kira-kira? Bisa. Ya Allah, Pak. Ya, yang penting terampil ya, nanti didiskusikan. Tolong nanti untuk apa ya, mudah-mudahan ada ketua kelasnya. Nanti kita praktek, artinya tolong disiapkan 3 mahasiswa yang jadi hakim. Kemudian 3 mahasiswa sebagai penggugat, 3 mahasiswa sebagai tergugat, 1 mahasiswa sebagai panitera, 1 mahasiswa sebagai petugas sumpah. Nah, ada bidang yang jadi saksi. Seperti itu nanti prakteknya seperti itu. Jadi nanti dibentuk kelompok yang agak permanen gitu ya, yang sekaligus bisa tidak hanya membuat surat kuasa, tidak hanya bikin gugatan, tapi sekaligus bisa disidangkan. Itu ya. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Pak. Cukup ya, nanti sampai ketemu lagi. Ini terima kasih kepada Mas Rifki yang sudah jadi host.